بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita telah membaca pendahuluan yang disebutkan oleh Imam Abu Ibrahim Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Dan dari pendahuluan yang beliau sebutkan bisa disimpulkan beberapa hal yang penting. Yang pertama, bahwa beliau di dalam risalah beliau ini akan menerangkan hal-hal yang merupakan as-sunnah, dasar-dasar keyakinan. Dan beliau jelaskan juga bahwa seorang yang mengetahui keyakinan yang benar hendaknya bersabar di dalam menjalankan keyakinan tersebut dan bersiap untuk menghadapi segala ujian dan cobaan dalam menjalankannya. Dan beliau terangkan juga bahwa di antara faidah dan manfaat orang yang berkeyakinan benar, ia akan mampu mematahkan segala syubhat, segala kerancuan yang dibuat oleh orang-orang yang menyimpang dan tersesat. Kemudian kita juga telah menyebutkan dari ucapan Imam Al-Muzani, dipahami bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah punya ciri dan karakteristik yang sangat agung, penuh dengan kejelasan, menerangi, dan akidah ahli sunnah wal jamaah adalah akidah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian kita juga telah menjelaskan pendahuluan beliau ketika memulai dengan alhamdulillah, memuji Allah. Kemudian beliau sebutkan sifat-sifat Allah, apakah itu sifat subutiyah atau sifat salbiyah. Yang pendahuluan seperti ini dikenal di kalangan para ulama ahli balaghah sebagai bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal artinya seorang penulis membawakan khutbah pendahuluan. Dari khutbahnya beliau mengesankan isi buku yang akan beliau tulis. Itu namanya bara'atul istihlal. Tatkala yang beliau akan terangkan masalah akidah, maka beliau membawakan pendahuluan yang mengesankan hal tersebut. Kemudian pada sore hari ini kita akan membaca kelanjutan atau poin-poin yang akan beliau sebutkan yang berkaitan dengan usul i'tiqad. Penomoran yang ada nomor 1 dan seterusnya itu untuk memudahkan di dalam menguraikan isi dari akidah ini. Dikatakan di sini oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, alin ala arshihi fi majdihi bidatihi wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi ahata ilmuhu bil umuri wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqduri wa huwal jawadul ghafur wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Kata beliau rahimahullah, alin ala arshihi fi majdihi bidatihi. Alin maha tinggi, bidatihi maha tinggi dengan zatnya, ala arshihi di atas arshnya, fi majdihi dengan keagungannya. Ini penjelasan beliau di sini membuka satu masalah
Yang masalah ini merupakan masalah yang sangat membedakan ahli sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah. Khususnya di masa hidup beliau di abad ketiga, abad kedua ketiga. Sebab ahlul bid'ah banyak mengingkari tentang sifat uluwillah. Uluwillah ad-dhati, tentang ketinggian Allah, ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Ini masalah yang pertama. Kemudian beliau katakan wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Dan dia maha dekat dari para makhluknya dengan ilmunya. Ini masalah yang kedua. Penjelasan tentang sifatul qurb. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Sekaligus terdapat dalamnya masalah yang ketiga. Hubungan antara sifat ketinggian Allah dan sifat dekatnya Allah dengan makhluk. Apa hubungannya? Ini terangkai dalam ucapan beliau. Ahata ilmuhu bil umur. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini masalah yang keempat. Penjelasan tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur. Dan takdir Allah yang telah terdahulu harus berjalan pada makhluknya. Ini masalah yang kelima. Berkaitan dengan masalah takdir. Yang beliau akan lebih merinci di poin yang kedua, ketiga sampai kelima. Iya. Wa huwal jawadul ghafur, dan dialah yang maha jawad, yang maha baik, lagi maha mengampuni. Wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Perhatikan di sini kalimat-kalimat beliau. Dan ini kebiasaan para a'immah yang menyusun akidah yang ringkas. Hanya sekedar menyebutkan ringkasan dan tidak menyebutkan dalil. Kita menemukan kalimat-kalimat mereka sangat detail sekali. Iya. Ringkas, namun di dalamnya penanaman akidah yang sangat detail. Iya. Dan ini memberikan satu pelajaran khusus bagi kita ahli sunnah, khususnya orang-orang yang mendalami akidah Islam, bahwa seorang muslim dan muslimah di dalam masalah akidah dia harus punya kehati-hatian yang tinggi dan kedetailan yang luar biasa. Satu kalimat saja yang kalimat ini ada kesamaran atau kerancuan, maka dikritik juga oleh para ulama dalam bab akidah. Iya. Sebab kaitannya masalah akidah, dalil-dalilnya semuanya jelas dan tegas. Karena itu ada hal yang samar atau hal yang salah, walaupun satu kalimat akan ketahuan. Iya. Dan insyaallah taala kita akan menguraikan sedikit di dalam kalimat wabidatihi. Yang jelas di masalah yang pertama, Al-Muzani di sini menekankan tentang masalah uluwillah, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, alin ala arsyihi fi majdihi bidatihi. Dialah Allah yang maha tinggi ala arsyihi, di atas arsy-Nya. Fi majdihi, dengan keagungannya. Allah maha agung, maha tinggi di atas arsy-Nya. Bidatihi, Allah di atas arsy-Nya dengan zat-Nya. Iya. Di sini penetapan sifat al-ulu. Kita tetapkan bahwa Allah disifatkan dengan sifat ketinggian. Dan ahli sunnah wal jamaah ketika menguraikan masalah al-ulu, mereka menyebutkan bahwa al-ulu terbagi tiga. Dan pembagian ini tidak keluar dari seluruh nas yang berkaitan dengan masalah uluillah, penetapan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala, uluullah terbagi tiga. Ada ulu al-qadar. Kemudian yang kedua, ulu al-qahr. Kemudian yang ketiga, ulu dzat. Ulu al-qadar, yaitu Allah maha tinggi perkaranya,
maha tinggi keagungannya. Iya. Ini ulu al-qadar. Kalau ulu al-qahar, Allah maha tinggi kekuasaannya. Allah maha tinggi kepemilikannya. Kadang disebut ulu al-qahr wal ghalabah. Kalau ulu al-qadar kadang disebut ulu asy-syan wal 'azamah. Mananya yang kita sebutkan tadi. Nah. Ini dua jenis ulu. Yang dua jenis ulu ini kadang oleh sebagian para ulama ditakbir dengan satu kalimat. Sehingga sebagian para ulama kita ada yang membagi ulu menjadi dua saja. Sebab dua ini digabungkan dalam satu rangkaian. Mereka katakan ulu sifat. Allah maha tinggi segala sifatnya. Iya. Ini ulu jenis yang pertama dan yang kedua. Ulu'ul qadar dan ulu'ul qahr. Kemudian jenis yang ketiga, ulu'ul dzat. Allah maha tinggi zatnya. Bahwa zat Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ini ulu, apa namanya? Ad-dzat. Sekarang Imamul Muzani dari tiga jenis ulu ini hanya menyebut ulu apa? Hanya menyebut ulu ad-dzat saja. Perhatikan kalimat beliau, alin ala arsyihi fi majdihi bi dzatihi. Maha tinggi di atas arsy-Nya dengan keagungannya, tingginya dengan zatnya. Berarti ulu apa yang beliau tetapkan? Ulu ad-dzat. Kenapa beliau tidak menyinggung ulu al-qadar dan ulu al-qahr? Sebab dua jenis ulu ini tidak diingkari oleh ahlul bid'ah. Mereka semua menetapkan bahwa Allah maha tinggi kemampuannya, maha tinggi keagungannya, maha tinggi kekuasaannya. Mereka akui itu. Yang dipermasalahkan oleh ahlul bid'ah kalau dikatakan Allah berada di atas langit. Itu yang dipermasalahkan. Ya. Atau dikatakan Allah dengan zatnya di atas langit, istiwa di atas arsy-Nya. Nah, maka di sini beliau hanya menyebutkan hal yang dipermasalahkan saja. Sebab itu yang dibutuhkan. Namun hakikatnya al-ulu terbagi tiga. Baik, penetapan tentang sifat al-ulu adalah suatu hal yang telah ditetapkan oleh Al-Quranul Karim, ditetapkan oleh Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditetapkan oleh ijma' dan ditetapkan oleh akal sehat dan ditetapkan oleh fitrah manusia. Ya. 5 hal semuanya menetapkan tentang uluillah azza wa jalla, ketinggian Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya. Adapun dari Al-Quran, ya, yang secara global, dalil-dalil tentang uluullah, tingginya Allah, sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam sebagian buku-bukunya, dalilnya ribuan. Ya. Kalau mau dikumpulkan dalil tentang ketinggian Allah dengan zatnya, kita globalkan, menyebutkan beberapa dalil. Dari Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ilaihi yas'udul kalimut thayyib. Kepadanya lah naik kalimat yang baik. Ya. Jadi kalimat yang baik, amalan saleh itu naik kepada Allah. Berarti Allah di mana? Di atas langit. Sebab naik. Ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Aamintum man fis sama'?" Apakah kalian merasa aman dari yang berada di atas langit? Ya. Ini tegas. Dan yang pendalilan seperti ini banyak dalam Al-Quran. Kalau kita ambil ayat tentang An-Nuzul, turunnya Al-Quran. Kalau turun berarti yang menurunkannya dari atas, dari ketinggian. Ya. Dan banyak sekali ayat-ayat yang semisal dengan ini. Karena itu wajar kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan dalilnya ribuan. Iya. Adapun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menetapkan tentang ketinggian Allah dengan zatnya di atas langit, dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dan dengan penetapannya. 3 perkara. Adapun dari ucapan beliau, di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ta'manuni
wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai saya? Padahal saya adalah kepercayaan yang di atas langit. Ini dari ucapan Nabi. Beliau menegaskan bahwa Allah berada di mana? Di atas langit. Adapun dari perbuatan beliau, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dengan bentuk periwayatan yang banyak dan mungkin bisa dikatakan mutawatir. Di Hajjatul Wada, ketika beliau menyampaikan pesan-pesan yang masyhur, maka beliau berkata setelah itu kepada umat yang berada di depannya, ala hal ballagh, apakah saya telah menyampaikan? Kata para sahabat, bala, benar ya Rasulullah. Maka beliau mengangkat tangannya ke langit, lalu beliau berkata, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Ini dari perbuatan beliau menunjukkan Allah di mana? Di atas langit. Adapun dari takrir beliau, penetapan beliau adalah dalam hadits Muayyah bin Hakam As-Sulami yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kisah Al-Jariyah, budak perempuan Muayyah bin Hakam yang sebelum dibebaskan Rasulullah menguji budak ini. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Aina Allah? Di mana Allah?" Ya. Maka budak ini menjawab, "Fis sama, di atas langit." Kemudian Nabi bertanya, "Man ana? Siapa saya?" Budak ini berkata, "Engkau adalah Rasulullah." Maka kata beliau, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak perempuan ini, sungguhnya dia adalah seorang perempuan mukminah. Ya. Maka Nabi menetapkan dan membenarkan ucapan budak ini. Dan beliau menjelaskan bahwa apa yang diucapkan oleh budak perempuan ini, dengan hal inilah seorang dikatakan sebagai mukmin. Tanpa dua perkara ini dia bukan mukmin. Siapa yang tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad Rasulullah, dia bukan mukmin. Dan siapa yang tidak meyakini bahwa Allah berada di atas langit, dia bukan mukmin. Iya. Karena itu para ulama sepakat untuk menetapkan bahwa Allah berada di atas langit. Dan ini dalil yang ketiga, ijma' para ulama. Tidak ada silang pendapat. Seluruh para ulama dari masa dahulu sampai masa sekarang, dari a'immatu ahli sunnah, semuanya sepakat. Ya, adapun a'immah ahlul bidah tidak ada hitungan, tidak dihitung dalam kesepakatan. Ya, mau menyelisihi, mau menyimpang, itu adalah kebiasaan mereka. Ya. Yang aneh, yang ajaib, yang gharib, semuanya adalah tabiat dan kebiasaan mereka. Maka tidak dihitung dalam ijma'. Iya. Adapun dari akal manusia, maka tentunya secara akal ditetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Ya. Adapun ucapan orang-orang yang mengatakan Allah berada di mana-mana, maka ini adalah ucapan yang membuahkan berbagai macam kerusakan, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat seperti itu. Kalau dikatakan di mana-mana, berarti Allah berada di tempat-tempat yang kotor, yang tidak layak, tidak pantas. Ini diukur secara akal sehat. Adapun fitrah manusia bisa diuji. Anak kecil yang belum bisa atau belum diajari sesuatu apapun, tidak diajari Allah di atas langit, tidak diajari pula yang lainnya. Ya. Coba tanya, di mana Allah? Pasti spontan dia akan menjawab, di atas langit. Sampai kata para ulama, fitrah ini pun ada pada binatang. Bayangkan mereka juga menadahkan kepalanya ke langit. Ya. Maka ini ditetapkan oleh fitrah. Ini namanya sifatul ulu. Sifat menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kalau ahli sunnah membicarakan tentang ketinggian, titik penekanannya di mana? Di dalam masalah ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah dengan zatnya berada di atas langit. Itu yang dibahas oleh ahli sunnah. Titik penekanannya, walaupun ulu tersebut, ulu Allah terbagi tiga, sebagaimana yang telah kita uraikan. Di sini ada satu masalah yang perlu diketahui. Apa perbedaan antara sifat al-ulu dan sifat al-istiwa? Iya. Istiwa secara bahasa disebutkan oleh para ulama 4 makna secara bahasa. Istiwa bermakna al-ulu,
al-irtifa, al-istiqrar, was-su'ud. 4 makna. Iya. Al-ulu, istiwa bermakna tinggi. Kemudian bermakna al-irtifa, yang tinggi, yang di atas. Bermakna istiqrar, tetap di atas sesuatu. As-su'ud, su'ud itu puncak atau yang paling tinggi dari sesuatu. Ini 4 makna istiwa. Ya. Untuk mendekatkan pemahaman dari sisi bahasa, seorang pakar bahasa masuk ke suku-suku Arab. Ya. Dan dulu untuk mengecek kefasihan bahasa Arab di suku-suku Arab di pedalaman, situ bahasa Arabnya yang fasih. Maka seorang Arabi dari rumahnya di atas mempersilahkan mereka untuk naik. Maka Arabi ini berkata, "Istau alayya." Ya. Beristiwa ala kalian. Apa artinya beristiwa ala kalian? Dia di atas mempersilahkan tamunya. Ya, artinya silahkan naik, istiwa. Maka makna istiwa adalah makna al-ulu. Ya, 4 makna yang kita sebutkan tadi. Ya, ini tentunya istiwa kalau dibahasakan dengan bahasa Indonesia, orang menerjemahkannya dengan kata bersemayam. Namun penerjemahan ini saya sendiri kurang cocok. Ya. Untuk mendekatkan pemahaman mungkin saja. Tapi kalimat ini mengandung kemungkinan dan bisa memberikan makna salah. Dari sisi keyakinan. Maka lebih layak kalau diterjemah dengan kalimat aslinya. Istiwa adalah istiwa. Maknanya 4 yang kita sebutkan tadi. Saya kira jelas ya. Ini sifatul istiwa. Sekarang apa perbedaan antara sifat istiwa dan sifat al-ulu? Ya. Istiwa Allah Subhanahu wa taala disebutkan di 7 ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak ada tempat yang lainnya. Bahwa Allah istiwa di atas arsy-Nya. Di 7 ayat dalam Al-Quran. Iya. Allah istiwa di atas arsy-Nya. Nah. Ini sifat al-istiwa. Jadi Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Perbedaan antara sifat ulu dan sifat istiwa dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, sifat al-ulu ini lebih umum. Ya, sebab kalimat al-ulu sebagaimana yang kita terangkan tadi bisa bermakna ulu dzat, ulul qadar dan ulu al-qadar. Dia umum. Kalau istiwa dia ulu juga, tapi ulu khas, khusus. Ya, bagian dari bentuk ulu istiwa. Ini perbedaan dari sisi yang pertama. Perbedaan dari sisi yang kedua, sifat al-ulu itu adalah sifat dzatiyah. Sifat berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Allah terus-menerus bersifat dengannya. Tidak terlepas sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebagaimana Allah disifatkan Maha berilmu. Allah terus-menerus disifatkan Maha berilmu. Dan ini sifat dzatiyah. Iya. Nah, kemudian kalau istiwa, dia adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Yang berkaitan, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Allah melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Iya. Ini sifat istiwa. Kenapa dikatakan sifat fi'liyah? Sebab dalam Al-Quran dikatakan, thumma stawa alal arsh. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Kata para ulama di sini kalimat kemudian beristiwa di atas arsy-Nya menunjukkan sebelumnya tidak beristiwa. Karena itu dia adalah sifat yang kaitannya dengan perbuatan Allah, fi'liyah. Ini perbedaan antara sifat ulu dan sifat al-istiwa dari sisi yang kedua. Perbedaan dari sisi yang ketiga, sifat al-ulu ditetapkan oleh dalil Al-Quran dan Sunnah ijma' dan ditetapkan pula oleh fitrah dan akal sehat. Iya. Jelas ini kan? Anggap misalnya ada orang nggak tahu apa-apa, nggak tahu agama. Iya.
namun masih di atas fitrahnya. Ketika ditanya di mana Allah, dengan fitrahnya dia akan menjawab di atas langit. Walaupun dia tidak mengetahui dalilnya apa, tidak mengetahui haditsnya, tidak tahu kesepakatan para ulama, namun fitrahnya menetapkan. Jelas sampai sini? Ini sifat al-ulu. Kalau sifat istiwa, penetapannya melalui nas saja. Ya. Andai kata Allah tidak mengabarkan Allah istiwa di atas arsy-Nya, kita tidak tahu Allah istiwa di atas arsy-Nya. Jadi penetapannya hanya melalui nas. Jelas sampai sini? Ini 3 perbedaan antara sifat al-ulu dan sifat al-istiwa. Dan sebagaimana yang dimaklumi, kaitannya sangat erat sekali. Iya. Kata Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, alin ala arsyihi fi majdihi bidatihi. Maha tinggi di atas arsy-Nya. Fi majdihi, dengan keagungannya, bidatihi, tingginya dengan zatnya. Di sini kalimat bidatihi ini sebenarnya kalimat yang sebagian para ulama membicarakannya. Ya. Kalimat bidatihi. Sebab akan ditanyakan mana pendalilannya atau dalil dari kalimat bidatihi secara nas dari Al-Quran maupun dari hadits. Ya. Jadi Allah di atas tinggi di atas arsy-Nya dengan zatnya. Kalimat dengan zatnya secara nas harfiah, mana dalilnya? Ya. Nah, ini perlu diketahui di sini bahwasanya para a'immah seperti Imam Al-Muzani yang menggunakan kalimat ini, dan banyak lagi para a'immah yang lain. Imam Adz-Dzahabi menyebutkan juga dari Ja'far bin Abi Syaibah, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, Yahya bin Ammar, Abu Nasr Al-Wa'ili, As-Sijizi, Ibn Abdul Bar, Ahmad bin Thabit, ya, Abdul Qadir Al-Jaili, Abdul Aziz Al-Quhaiti, dan sejumlah para ulama. Demikian pula Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Ya. Beliau juga menyebutkan bahwa Allah di atas arsy-Nya bidatihi, dengan zatnya. Nah, penggunaan kalimat bidatihi ini min babir rudud. Digunakan oleh para ulama untuk membantah ahlul bidah. Iya. Sama dengan Al-Quran, kalamullah gairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Baik, kalimat gairu makhluk, mana dalilnya dari Al-Quran? Secara harfiah, secara nas begitu. Adakah? Ya, tidak ada. Namun ini untuk membantah ahlul bidah yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Nas menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka mereka menetapkannya. Untuk membantah ahlul bidah, mereka katakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah gairu makhluk. Demikian. Demikian pula di sini. Ahlul bidah ketika mengatakan Allah tinggi, ya, mereka tidak mengatakan tinggi di atas langit. Tapi mereka katakan tinggi, yaitu tinggi kekuasaannya, kekuatannya, yang semisal dengan itu. Ya. Adapun zatnya mereka tidak mengatakan zat Allah di atas langit, tidak. Karena itu ahli sunnah membantahnya. Seluruh nusus dari Al-Quran dan sunnah menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsy-Nya bidatihi, dengan zatnya. Maka mereka pun menekankan dalam kutub, buku-buku i'tiqad, penggunaan kalimat ini bidatihi, dengan zatnya. Jelas sampai sini? Dan akan datang lagi kalimat ba'inun min khalqihi di faqrah yang ke-8, ya, di poin yang ke-8 akan datang situ ba'in min khalqihi. Ba'in min khalqihi, berpisah dari makhluknya. Ya. Berpisah dari makhluknya. Nah, ini juga kalimat yang muncul dari para ulama bantahan terhadap ahlul bidah, sebab ahlul bidah mengatakan Allah berada di mana-mana, bercampur dengan makhluk. Ya. Maka dibantah oleh ahli sunnah berdasarkan nas-nas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Ba'inun min khalqihi, berpisah dari makhluknya. Tidak bercampur dengan makhluk. Jelas sampai sini? Jadi penggunaan kalimat ini min babir rudud. Digunakan di dalam membantah ahlul bidah. Ya. Nah, sama dengan kalimat min ghairi mumasah. Ya. Tanpa
menyentuh atau campak bersatu. Ini juga digunakan oleh seperti Imam Ahmad dan lain-lainnya min babir rudud, hanya untuk membantah saja, bukan untuk menetapkan, hanya untuk membantah ahlul bidah. Ya, bukan dari sisi penetapan suatu akidah yang mempunyai nas. Jelas sampai sini? Iya. Maka dari keterangan di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa di antara mu'taqad ahli sunnah wal jamaah, di antara keyakinan akidah Islam yang agung dan benar, bahwa Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat al-ulu, ketinggian, dengan 3 jenis ulu. Dan titik penekanan di sini bahwa Allah Maha tinggi dengan zatnya di atas arsy-Nya, di atas langit. Ini adalah poin yang ditekankan di sini oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Iya. Kemudian beliau katakan pada masalah yang kedua, wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi, dan dia Allah Maha dekat dari para makhluknya dengan ilmunya. Sini beliau menetapkan tentang sifat al-qurb, ya, kedekatan Allah dari makhluknya, bahwa Allah Subhanahu wa taala danin min khalqihi, sangat dekat dari makhluknya. Ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya tentangku, sungguhnya saya adalah dekat. Allah menyatakan bahwa dirinya dekat. Ya. Maka kita juga menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala qaribun, dekat kepada makhluknya sebagaimana ditetapkan oleh Imam Al-Muzani di sini. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha dekat kepada makhluk. Nah, namun di sini Imam Al-Muzani menjelaskan masalah yang ketiga, dan di sini kaitan yang hendaknya dipahami. Sebab menetapkan bahwa Allah Maha dekat dengan makhluknya, ini adalah hal yang dimaklumi dalam agama, bahwa Allah Maha dekat dengan makhluknya. Ya. Cuman kaitannya Allah disifatkan dengan sifat tinggi, kemudian Allah disifatkan dengan sifat sangat dekat dengan makhluknya. Kalau tidak bisa menghubungkan antara dua hal ini, di sini letak kesesatan. Karena itu sesat sekelompok ahlul bidah di dalam masalah ini, dalam mengartikan sifat dekatnya Allah, sampai mengatakan Allah itu berada di mana-mana, sebab Allah dekat. Ya. Kalau masuk lagi ke akidah hululiyah, Allah itu menyatu di mana-mana. Ya, ada di meja ini, ada di tiang itu, ya, ada di mana-mana. Nah, ini akidah hululiyah yang dianut oleh orang-orang sufi. Nah, maka harus pandai menghubungkan antara dua sifat ini. Dan Imam Al-Muzani di sini mengisyaratkan hubungannya. Kata beliau, wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi, Allah dekat dari para makhluknya dengan ilmunya. Ya, dengan ilmunya. Jadi kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, dekatnya adalah ilmu Allah yang maha luas, ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu, sehingga apapun yang dilakukan oleh makhluk itu Allah Maha mengetahuinya. Iya. Allah Maha mengetahuinya. Ini makna al-qurb di sini, kedekatan dan hubungannya. Ya. Maka tidak bertentangan Allah disifatkan bahwa Allah istiwa di atas arsy-Nya. Dan Allah sangat dekat kepada hambanya, sebab Allah sangat mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba. Dan Allah bersama hambanya, ya, bersama hambanya dengan kebersamaan umum maupun khusus, ya, ma'iyah khassa atau ma'iyah ammah. Kebersamaan umum yaitu Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya dengan ilmunya, ya, bersama hambanya dengan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala meliputi dan mengetahui apa yang mereka lakukan, yang kecil maupun yang besar, yang kasar maupun yang halus, yang nampak maupun yang tidak nampak, segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sampai di sebagian penafsiran ayat surah Qaf, wa huwa aqrabu ilaihi
Wa huwa aqrabu minkum min hablil warid. Lebih dekat dari urat nadi. Salah satu dari penafsiran para ulama yaitu kedekatan Allah. Yang diinginkan di sini adalah ma'iyah al-ammah. Ya. Kedekatan umum. Adapun bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka Allah dekat bersama mereka. Dekat bersama mereka, Allah menguatkan mereka, menolong mereka, mencurahkan rahmatnya. Ya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diutus kepada Fir'aun, la takhafa, jangan kalian berdua takut. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Sungguhnya saya bersama kalian berdua. Bagaimana bentuk kebersamaannya? Asma'u wa ara. Saya mendengar dan melihat. Iya. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Allah mengetahui apa yang terjadi dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Maka Allah maha dekat dengan makhluknya. Dari mana ini? Maka hubungan dekatnya Allah dengan sifat istiwa tidak ada pertentangan. Iya. Sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Kalau dikatakan istiwa, berarti Allah tidak dekat dengan makhluk. Iya. Ini adalah suatu hal yang akal sehat pun tidak menetapkannya. Bulan berada di atas langit, ya kan? Sekarang ada di kilo 5. Berjalan lagi ke Samarinda, bulan masih di atas langit. Ya. Jadi bulan bersama dia dimanapun, dia berjalan di malam itu. Ya, pertanyaan, bulan bersamanya atau tidak? Saya tanya. Ya. Keadaan bulan apakah bersama dia, di samping dia terus? Ya. Jauhnya bulan ini juga tidaklah melarang atau tidaklah menahan seseorang untuk dikatakan bulan menyertainya, kan begitu? Cahaya bulan tetap bersamanya walaupun dia jauh. Ya. Ini akal sehat. Dan ini perumpamaan dari makhluk, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki perumpamaan yang maha tinggi dan maha agung. Iya. Dipahami sampai sini? Ini masalah yang ketiga. Kemudian masalah yang keempat. Dikatakan di sini Al-Muzani, ahata ilmuhu bil umur. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Beliau tekankan masalah yang keempat ini kaitannya untuk menjelaskan dekatnya Allah, bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu. Dialah Allah yang berfirman, innallaha bima ya'maluna muhit. Sungguhnya Allah maha meliputi apa yang mereka lakukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan ada Allah maha meliputi apa yang mereka lakukan. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id qulna laka inna rabbaka ahata bin nas. Dan ketika kami katakan kepada engkau ya Nabi Muhammad bahwa Allah Rabb engkau meliputi manusia. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya kalian mengetahui bahwa Allah maha mampu atas segala sesuatu, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Nah, ini ihatah. Ini masalah yang keempat. Dan tentunya dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak sekali. Ya. Kemudian kata Al-Muzani rahimahullah, wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur. Dan takdirnya yang telah terdahulu harus berjalan pada makhluknya. Ini beliau membuka masalah takdir. Dan di sini dua masalah yang beliau isyaratkan berkaitan dengan takdir. Masalah yang pertama, bahwa takdir Allah sudah terdahulu. Ya. Sudah lama ditakdirkan. Kemudian masalah yang kedua, bahwa takdir Allah itu harus berjalan sebagaimana yang telah ditakdirkan pada makhluknya. Baik, kita undur dulu sedikit pembahasan ini sebab akan datang. Iya. Pembahasan lebih lengkap. Kemudian kata Al-Muzani rahimahullah, wa huwal jawadul ghafur. Dan dialah Allah yang maha jawad. Al-Jawad yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai, atau yang dikatakan mempunyai
Jud secara mutlak. Sifat al-jud, sifat kebaikan secara mutlak. Ya. Dan kebaikan Allah, kemurahan Allah meliputi segala sesuatu. Nah. Dan apa yang ada diliputi oleh keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang beraneka ragam. Dialah Allah yang Maha Baik, yang telah mencurahkan berbagai nikmat kepada manusia. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian dapatkan kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini Al-Jawad. Kebanyakan untuk penaksiran nama-nama seperti yang telah lalu kemarin As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Jawad, itu saya ambil dari tafsir As-Sa'di. Ya, kebanyakannya. Nah. Kemudian Al-Ghafur maknanya yang Maha Pengampun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi ampun kepada siapa yang bertobat dan menyenangi orang-orang yang bertobat dan membukakan jalan bagi siapa yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal Ghafur. Ini semuanya tercakup di dalam namanya yang Maha Agung, Al-Ghafur. Iya. Wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kemudian beliau sebutkan potongan dari ayat. Dan ini uslub penulisan Imamul Muzani di sini. Di buku beliau ini, beliau memakai uslub iktibas. Dalam istilah ilmu balaghah. Beliau memenggal dari ayat Al-Quran ataupun dari hadits Rasulullah. Dan beliau rangkai di dalam penulisan beliau. Ya, tentunya kalau memenggal seperti ini, memakai kalimat-kalimat Al-Quran dan kalimat hadits, ya tentunya bobotnya akan lebih tinggi. Ya. Dan seharusnya demikian seorang mukmin dan seorang penuntut ilmu. Dia menghafalkan Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menguasai ucapan-ucapan para ulama. Berucap dengan ucapan apakah dari ayat Al-Quran maupun hadits dari ucapan para ulama. Maka akan indah sekali ilmu itu kedengarannya. Dan setiap orang berusaha untuk membiasakan dirinya dengan hal tersebut. Dan ini yang kita lihat di dalam karya-karya para ulama kita. Beliau mengambil iktibas, potongan dari ayat dalam surah Ghafir, atau disebut juga dengan surah Al-Mu'min, ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah Maha mengetahui pandangan mata yang khianat. Wa ma tukhfis sudur. Dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ayat ini beliau bawakan kaitannya dengan masalah yang keempat tadi, bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia, dia menoleh, memandang. Allah Maha mengetahuinya, apa yang disembunyikan dalam dadanya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Iya. Kemudian kata Al-Muzani rahimahullahu taala, al-khalqu amiluna bisabiqi ilmihi wa nafiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin la yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'a wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'a. Kata beliau, maka para makhluk beramal berdasarkan ilmu Allah yang telah mendahulunya. وَنَافِذُونَ لِمَا خَلَقَهُمْ لَهُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ. Dan mereka melaksanakan apa yang mereka diciptakan untuknya. An-nufud itu harus menunaikan, melaksanakan. Itu an-nufud. Kalimat Arab yang disebut di sini oleh Al-Muzani, nafidun. Nah, la yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati daf'a. Mereka tidak memiliki bagi diri mereka manfaat. Ya. Sebelumnya, wa nafiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarr. Ya. Dan mereka melaksanakan apa yang mereka diciptakan untuknya, baik berupa kebaikan maupun kejelekan.
La yamlikuna li anfusihim minat ta'ati naf'a. Mereka tidak memiliki bagi diri mereka manfaat apapun yang mereka bisa raih dari ketaatan. Wala yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'a. Dan mereka tidak bisa menolak atau punya hal yang menahan dia, menolaknya sehingga dia dipalingkan dari kemaksiatan. Di sini mulai beliau menjelaskan tentang masalah takdir dan menguraikan tentang masalah takdir. Ini adalah perkara yang sangat penting, apalagi kalau kita mengetahui bahwa di antara penyimpangan yang paling pertama dalam masalah akidah itu bermula dari masalah takdir. Ya. Penyimpangan ini muncul di akhir abad-abad para sahabat, di akhir masa para sahabat. Dimunculkan oleh Ma'bad al-Juhani di Basrah. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Umar tentang mereka. Dan Ibnu Umar mengucapkan ucapannya yang masyhur itu. Yang jelas takdir, menetapkan takdir adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Yang ditunjukkan, keimanan kepada takdir ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW, dan kesepakatan para ulama. Banyak ayat dalam Al-Quran menetapkan takdir. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Allah menciptakan segala sesuatu, lalu Allah mentakdirkannya sebenar-benar penakdiran. Ya. Ini dari ayat. Adapun dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimaklumi bersama hadits Umar bin Khattab tentang kisah datangnya Jibril, ya, berwujud manusia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya tentang iman. Maka Nabi menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhirat. 5 perkara hanya disebutkan satu kata kerja. Begitu menyebutkan takdir, diulangi lagi kata kerjanya. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini ada rahasia dari sisi susunan bahasa. Kata para ulama, diulangi kalimat takdir di sini, ini mengesankan bahwa Nabi betul-betul menekankan masalah keimanan kepada takdir. Iya. Ketika disebut keimanan kepada malaikat, diikutkan kepada keimanan kepada Allah. Kamu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, diikutkan semua dengan keimanan kepada Allah. Ya, kata kerja pada keimanan kepada Allah. Begitu disebut takdir, maka diulangi kata kerjanya. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Ya. Ini menunjukkan pentingnya beriman tentang takdir. Dan takdir, al-qadar, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Di dalam hadis ini, al-qadar di sini bermakna al-maqdur, bermakna yang ditakdirkan. Ya. Sebab takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah menakdirkan sesuatu, itu adalah perbuatan Allah. Menakdirkan sesuatu. Dan perbuatan Allah semuanya baik. Semuanya terpuji. Tidak ada yang jelek dalam perbuatan Allah. Yang ditakdirkan ada yang baik dan ada yang jelek. Karena itu dikatakan, dan kamu beriman kepada yang ditakdirkan yang baik maupun yang jelek. Iya. Tidak boleh menisbatkan kejelekan kepada Allah. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Wasyarru laisa ilaika." Dan kejelekan tidak dinisbatkan kepadamu. Iya. Nah, nas-nas, kalau kita memperhatikan nas Al-Quran, ya, penyebutan kejelekan dalam Al-Quran kadang disebutkan dengan disandarkan kepada makhluk. Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah saya berlindung kepada Rabbul Falaq dari kejelekan makhluknya. Jadi kejelekan dinisbahkan kepada siapa? Kepada makhluk, tidak dinisbahkan kepada Allah. Iya.
Kemudian bentuk yang kedua, penisbatan kejelekan dalam Al-Quran, kadang tidak disebutkan fa'ilnya. Tidak disebutkan pelakunya. Seperti firman-Nya, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan kalau saya sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Ya. Nabi Ibrahim ditakdirkan sakit. Siapa yang menakdirkan? Allah. Tapi di sini uslub penggunaan tidak boleh menisbatkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu tidak disebutkan pelakunya. Nah, ya, dan juga dalam firman-Nya inna la nadri asyarrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan kami tidak mengetahui apa yang diinginkan kepada orang yang di bumi, apakah yang diinginkan baginya kejelekan atau Rob mereka menginginkan kebaikan untuk mereka. Begitu diinginkan kebaikan, disebutkan Rob mereka menginginkan kebaikan. Tapi begitu disebutkan kejelekan, tidak disebut pelakunya. Yang diinginkan pada mereka kejelekan. Ya. Dan kadang penyebutan kejelekan itu masuk dalam konteks umum. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan. Dia masuk dalam segala sesuatu. Maka penisbatan kejelekan kepada Allah, ya, menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang tidak diperbolehkan, kecuali kalau menisbatkannya bahwa Allah yang menakdirkannya dan Allah yang menciptakannya. Ya. Tapi menisbatkannya sebagai Allah pelakunya, maka ini tidak. Segala hal yang jelek tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, makna pada hadis wa nu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kita beriman kepada takdir yang baik dan buruknya. Al-qadar di sini maknanya al-maqdur, yang ditakdirkan. Ya. Adapun al-qadar itu sendiri, perbuatan Allah menakdirkan seluruh perbuatan Allah baik. Ya. Allah menakdirkan adanya keimanan, adanya kekufuran. Itu baik di sisi Allah, punya hikmah yang sangat mendalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah. Allah menakdirkan ada ketaatan, ada kemaksiatan. Takdir Allah ini, perbuatan Allah menakdirkan itu adalah baik. Ya. Adapun keimanan itu sendiri yang ditakdirkan, itu baik bagi orang yang beriman, baik bagi manusia. Kekufuran itu adalah kejelekan bagi mereka. Dan Allah tidak meridainya. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah tidak meridai kekufuran bagi hambanya. Iya. Nah, ini secara global tentang masalah penisbatan. Menisbatkan hal yang jelek kepada Allah dan kaitannya dengan masalah takdir. Ya, dan kita akan merinci lagi tentang pembagian iradah. Ya, pembagian kehendak Allah. Sebab di sini merupakan sumber-sumber kesesatan orang yang menyimpan dalam masalah takdir. Dan saya akan sebutkan hal-hal yang merupakan sumber kesesatan mereka, sehingga mereka menyimpang dalam masalah takdir. Iya. Jadi secara global kita mengetahui pentingnya beriman kepada takdir. Dan keimanan kepada takdir adalah salah satu rukun dari rukun Islam yang hendaknya senantiasa kita mengimaninya dan meyakininya. Kemudian perlu diingat bahwa keimanan kepada takdir tidaklah syah kecuali dengan 4 perkara. Ya. Dan ini kaidah umum yang harus dipegang dalam masalah takdir ini. Pegang kaidah ini, ya, syubhat apapun yang masuk tinggalkan. Jangan keluar dari 4 kaidah ini. 4 hal ini. Iya. Bahwa keimanan kepada takdir tidaklah syah kecuali dengan 4 perkara. Dan 4 perkara ini disebutkan dengan maratib al-iman bit takdir, tingkatan-tingkatan keimanan kepada takdir. Yang pertama disebut dengan martabatul ilm, tingkatan ilmu. Ya. Yaitu dia mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan mencakup segala sesuatu. Allah Maha tahu apa yang sedang terjadi. Allah Maha tahu apa yang telah terjadi. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Semuanya Allah ketahui. Allah Maha mengetahui apa yang ada sekarang ini. Dan apa yang telah berlalu
dan apa yang akan datang. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Andai kata tidak terjadi ini, terjadi bagaimana terjadinya, Allah Maha mengetahuinya. Ya. Dan ini dari keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau aradul khuruj la'addu lahu 'uddah, walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Allah menyebutkan kisah orang-orang munafik. Andai kata mereka ingin keluar berangkat jihad fi sabilillah, maka mereka sudah mempersiapkan perbekalan. Namun Allah menghendaki mereka ini jatuh semangatnya, dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kalian bersama orang-orang yang duduk tidak berangkat jihad. Kemudian Allah berfirman, jadi Allah sudah menakdirkan mereka duduk tidak keluar berjihad. Kemudian Allah menyebutkan sesuatu kalau terjadi pada mereka. Bagaimana terjadinya? Allah berfirman, andai kata mereka keluar, maka mereka tidak akan menambah kalian kecuali hanya kehinaan. Ini padahal belum terjadi. Dan tidak terjadi. Yang ditakdirkan mereka tidak keluar berperang. Namun Allah menyebutkan kalau terjadi mereka keluar, maka hasilnya pasti mereka akan membuat kalian tambah hina. Iya. Ini keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semana dengannya firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Walau asma'akum latawallaw wa hum mu'ridun." Andai kata Allah mengetahui pada mereka ada kebaikan, maka mereka akan diperdengarkan. Iya. Jadi ini yang ditakdirkan sudah. Mereka tidak diperdengarkan. Kemudian Allah menyebutkan, ya, andai kata mereka diperdengarkan, mereka pasti akan berpaling. Ya. Pasti akan berpaling. Ya. Dan ini menunjukkan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Segala yang terjadi di muka bumi. Ya. Tidak ada satu hal pun yang terjadi kecuali semuanya masuk di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala dan tercakup dalam liputan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Nah, ini tingkatan yang pertama. Dan tingkatan yang pertama ini tentunya ditunjukkan oleh nas yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard." Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang di langit dan di bumi? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha bikulli syai'in alim." Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Dan di sisi Allah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Allah Maha mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Tidak satu lembar pun dari dedaunan yang jatuh kecuali Allah mengetahui jatuhnya. Tidak ada satu biji pun di kegelapan bumi. Tidak pula ada benda yang basah maupun yang kering kecuali semuanya telah tercatat dalam kitabun mubin. Tidak keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang pertama. Ingat ya, setiap tingkatan yang saya sebutkan, seluruh orang yang menyimpan dalam masalah takdir ada menyelisihi salah satu dari 4 tingkatan ini. Iya. Tingkatan ini kita jelaskan bahwa seorang yang beriman kepada takdir, dia harus meyakini bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kenapa? Sebab orang-orang Qadariyah yang muncul di masa Umar, di masa Ibnu Umar, Ma'bad al-Juhani, ya, di antara ucapan mereka, Allah Subhanahu wa taala baru tahu sesuatu itu kalau sesuatu sudah terjadi. Al-amr unuf. Ya, kata mereka. Jadi kalau sesuatu terjadi, baru Allah tahu. Sebelumnya Allah enggak tahu. Ya. Nah, maka ahli sunnah menjelaskan mu'taqad ini, bahwa salah satu dasar yang dengan itu seorang benar keimanannya pada takdir, dia harus meyakini bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang akan datang maupun yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang tidak terjadi. Andai kata terjadi, bagaimana terjadinya? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Ya. Dan siapa yang tidak meyakini hal ini, hukumnya kafir, keluar dari Islam. Karena itu orang-orang Qadariyah masa dahulu, yang pertama Qadariyah ekstrim, mereka dikafirkan karena hal ini. Ya. Nah,
Dan saya akan rinci nanti pembagian qadariyah. Kemudian tingkatan yang kedua disebut dengan nama martabatul kitabah. Tingkatan al-kitabah. Penulisan. Yaitu seorang yang beriman kepada takdir harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala takdir makhluk. Sungguhnya Allah telah menulis segala takdir makhluk. Ya. Apa saja yang terjadi di tengah makhluk ini? Ya. Jangankan seluruh makhluk, ya, jangankan seorang manusia, seluruh makhluk pun tercatat apa yang mereka lakukan. Satu makhluk misalnya, seorang manusia, apa yang terjadi pada dirinya? Banyak sekali was-was pada dirinya, keinginan, apa yang ada dalam hatinya, apa yang dia laksanakan, dia lakukan, semuanya tercatat. Ini satu makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah telah mencatat segala takdir yang terjadi pada makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidak ada satu musibah pun di bumi dan tidak pula pada diri kalian kecuali dalam kitab, telah tercatat dalam kitab sebelum terjadinya. Dan sungguhnya hal tersebut bagi Allah sangatlah mudah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fis samawati wal ard. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguhnya seluruh hal tersebut dalam sebuah kitab. Dan itu bagi Allah sangatlah mudah. Dan seluruh takdir makhluk telah ditulis 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sebagaimana diterangkan dalam hadits Abdullah bin Amr bin As. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Ubadah bin Samit, beliau bersabda, "Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam." Sungguhnya awal makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Adalah pena yang menulis. Faqala lahu, maka Allah berfirman kepada pena ini, kepada al-qalam, "Uktub, tulis." Maka pena berkata, "Ya Rabbi, wa madza aktub?" Wahai Rabbku, apa yang saya tulis? Maka Allah berfirman, "Uktub maqadir kulli syai'in hatta taqum as-sa'a." Tulis segala takdir sesuatu sampai hari kiamat. Iya. Menunjukkan bahwa segala sesuatu telah tertulis. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena yang menulis telah diangkat. Tinta-tinta yang menulis semuanya telah kering. Takdir telah tetap. Tercatat di Lauhul Mahfuz. Iya. Tentunya pembahasan Lauhul Mahfuz ini agak butuh uraian. Namun di sini saya isyaratkan satu masalah. Ya, berhubung kita sudah menyebutkan dua hadits, hadits Abdullah bin Amr bin As, nah hadits Ubadah bin Samit tentang al-qalam, maka mungkin muncul pertanyaan. Siapa yang lebih dahulu atau yang mana yang lebih dahulu dicipta? Al-Arsh atau al-qalam? Ya. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Nunia beliau, "Wan nasu mukhtalifuna fil qalami alladhi kutiba al-qada'u bihi min ad-dayyani. Hal kana qabla al-arshi aw huwa ba'dahu? Qawlani inda Abil Ala al-Hamdani. Wal haqqu anna al-arsha qablu li'annahu qabla al-kitabati kana da arkani." Kata Ibnu Qayyim, dan manusia berselisih tentang al-qalam, yang Allah dengan al-qalam ini menulis seluruh takdir. Ya. Dari ad-dayyan. Ya, al-qalam ini menulis seluruh takdir dari Allah ad-dayyan. Manusia berselisih apakah qalam ini sebelum arsh atau qalam setelah al-arsh. Ya. Ada dua pendapat di sisi Abul Ala al-Hamdani, salah seorang ulama. Kemudian Ibnu Qayyim menguatkan, wal haqqu, yang kuat dan yang benar, bahwa arsh sebelumnya. Jadi al-arsh sebelum qalam. Kenapa? Karena al-arsh sudah berdiri sebelum penulisan. Iya. Jadi di peristiwa qalam disebutkan ditulis seluruh takdir. Sementara al-arsh sudah ada sebelum penulisan takdir itu.
Dikatakan dalam hadits Abdullah bin Amr bin As, "Inna Allah kataba maqadira al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 am wa kana arshuhu 'alal ma'." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis seluruh takdir makhluk sebelum menciptakan, atau 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, dan arsy-Nya berada di atas air. Berarti arsy sudah ada. Dan ini pendapat yang paling kuat insyaallah taala, bahwa arsy sebelum al-qalam. Iya. Kemudian tingkatan yang ketiga dari tingkatan keimanan kepada takdir adalah martabah al-khalq, tingkatan al-khalq. Iya. Tingkatan penciptaan. Maksudnya apa? Orang yang ingin dikatakan beriman kepada takdir, dia harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan segala sesuatu. Iya. Ingat, Allah yang menciptakan segala sesuatu, bukan Allah yang dicipta. Allah Subhanahu wa taala, zatnya, sifat-sifatnya, iya, bukan makhluk. Nah, maka Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada ini, iya, di dalam kehidupan semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apakah itu kejelekan, kebaikan, keimanan, kekufuran, hal yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini penting diyakini. Sebab orang yang menyimpan dalam masalah takdir, lagi-lagi mereka menolak. Iya. Kalau dikatakan Allah menciptakan kejelekan. Ya. Dan sebaliknya ekstrim, mengatakan bahwa hamba itu menerima apa adanya saja. Dia hanya menjalankan tugasnya dan tidak mengetahui apa-apa, majbur. Ya. Dari pendapat orang-orang Jabriyah. Nah, maka kita yakin bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai'." Allah menciptakan segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Dan Allah menciptakan kalian dan amalan kalian. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Khalqi Af'alul Ibad dari Hudzaifah, kata beliau, "Innallaha khaliqu kulla sun'atin, kulla sanin wa sun'atah." Sungguhnya Allah menciptakan setiap orang yang membuat dan buatannya. Ya. Maka semuanya makhluk. Ini martabatul khalq. Ini martabat yang ketiga. Kemudian tingkatan yang keempat, martabah yang keempat adalah martabah umumil masyiah. Ya. Luasnya atau keumuman masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang diibaratkan oleh Imam Syafi'i, "Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun." Apa yang Allah kehendaki itu terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki itu tidak terjadi. Ya. Kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi semuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Dan ini tentunya dalilnya sangat banyak. Baik, waktu maghrib jam berapa? Nah, cukup ya? Baik. Jadi itu 4 tingkatan keimanan. Seseorang dikatakan benar keimanannya dalam masalah takdir. Pegang 4 perkara ini. Ya. Yakini dengan baik, insyaallah taala akan selamat dari seluruh penyimpangan berkaitan dengan masalah takdir. Ya. Nah, sebab seluruh penyimpangan dalam masalah takdir karena keluar dari salah satu dari 4 ini. Iya. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang saya akan merinci sebab-sebab penyimpangan manusia atau orang yang menyimpang dalam masalah takdir. Ya. Insyaallah kita lanjutkan setelah Isya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.